Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita diberi kesempatan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Ketiga kalinya tak lupa ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing kami yakni Ustadz Ghazali. Di kesempatan kali ini izinkan saya perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ridha, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Kali ini akan sedikit menjelaskan tentang bentuk-bentuk komunikasi dalam Al-Quran dalam lingkup tafsir Al-Qaul, tafsir ayat Qaul. Pertama, sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tentang Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam yang menjadi pedoman bagi kehidupan mereka. Di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali yang berkaitan dengan komunikasi, baik komunikasi dengan Allah maupun komunikasi antara manusia. Jadi di dalam Al-Quran itu terdapat banyak sekali bentuk-bentuk komunikasi, jalinan komunikasi, baik komunikasi tersebut komunikasi antara Tuhan terhadap manusia atau manusia terhadap manusianya. Di antara komunikasi yang terdapat di dalam Quran, yang pertama adalah Al-Quran mengajarkan pentingnya berkomunikasi dengan Allah. Salah satu bentuk komunikasi dengan Allah adalah melalui ibadah, sholat, zikir, dan doa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Dia senantiasa mendengarkan doa-doa hambanya yang beriman. Jadi pada poin pertama yakni tentang komunikasi, Allah di dalam Al-Quran Allah mengajarkan tentang komunikasi. Ketika kita membaca Al-Quran seakan-akan kita berdialog kepada Tuhannya. Yang kedua, Al-Quran juga menekankan pentingnya berkomunikasi sesama manusia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia diciptakan dalam berbagai suku dan bangsa agar mereka saling mengenal dan berinteraksi. Jadi tak hanya Tuhan yang melakukan komunikasi, antara lain juga Tuhan terhadap manusia, dan juga komunikasi di dalam Al-Quran tersebut ada komunikasi antara manusia dengan manusia. Ada sebagian ayat menyebutkan bahwa kita diciptakan untuk saling mengenal, berta'aruf begitu. Ketiga, Al-Quran juga mengajarkan pentingnya mendengarkan dan memahami orang lain. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa pendengaran dan penglihatan adalah nikmat yang diberikan olehnya kepada manusia agar mereka dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Di dalam Al-Quran juga diajarkan bahwa kita itu tidak hanya harus selalu menyampaikan apa yang kita ketahui, melainkan juga kita harus memiliki sikap mendengarkan, yakni ketika ada yang menyampaikan apapun yang disampaikan, baik itu buruk atau tidak, baik atau buruk, kita harus pandai-pandai untuk menyaringnya. Yang selanjutnya, dalam kesimpulannya, Al-Quran memegang peran penting dan mengajarkan nilai-nilai komunikasi yang baik dan benar, baik itu konteks hubungan antara manusia dengan Tuhan maupun antar manusia dan sesama manusianya. Jadi kesimpulannya, Al-Quran memiliki peranan penting antara komunikasi manusia dengan Tuhannya atau manusia dengan sesama manusianya. Dalam Al-Quran terdapat beberapa bentuk komunikasi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbicara dengan manusia. Poin selanjutnya yakni adalah pembahasan tentang beberapa bentuk komunikasi yang digunakan oleh Allah dalam berbicara dengan manusia. Berikut diantaranya. Yang pertama adalah wahyu. Wahyu
adalah bentuk komunikasi yang paling umum dalam Al-Quran. Allah memberikan wahyu kepada para nabi dan para rasulnya seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Wahyu dapat diterima melalui mimpi atau penglihatan dan melalui suara didengar secara langsung. Jadi bentuk komunikasi yang dilakukan Allah terhadap makhluknya lebih kepada makhluk yang istimewa intinya, yakni dengan cara mewahyukan Al-Quran, ya, yang seperti diwahyukannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan wahyu-wahyu yang lain seperti kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Musa. Baik itu penyampaiannya melalui mimpi atau melalui penglihatan secara langsung atau tidak secara langsung. Yang kedua, doa. Al-Quran juga berisi doa yang diucapkan para nabi dan rasul, seperti doa Nabi Ibrahim ketika memohon kepada Allah agar menjadikan Makkah sebagai tempat yang aman dan memberikan cucunya. Jadi di Al-Quran juga diimplementasikan beberapa doa, seperti doanya Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim meminta agar kota Makkah itu menjadi kota yang aman dan bisa memberi keberkahan kepada keturunannya. Juga tak lupa pula di dalam Al-Quran juga terdapat banyak sekali nasihat-nasihat. Al-Quran juga mendukung banyak nasihat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Nasihat untuk menjaga diri dari perbuatan dosa, nasihat memperbaiki hubungan antara manusia, dan nasihat untuk berbuat kebajikan. Jadi di dalam Al-Quran juga terdapat banyak sekali nasihat untuk berbuat baik, nasihat agar kita bisa melakukan silaturahmi, hubungan antara manusia dengan secara baik. Dan juga di Al-Quran banyak sekali terdapat cerita. Al-Quran juga berisi banyak cerita tentang para nabi dan rasul, seperti cerita Nabi Musa, Nabi Yusuf. Bahkan dalam Al-Quran ada yang satu ayat, ada yang satu surat menceritakan tentang zaman Nabi itu. Seperti surat Yusuf itu saking banyaknya cerita sehingga di dalamnya langsung dimuat dalam satu surah, yaitu dengan nama surat Yusuf gitu. Tak luput pula di dalam Al-Quran juga terdapat perintah. Al-Quran juga berisi banyak perintah dari Allah Subhanahu kepada manusia, seperti perintah melaksanakan sholat, puasa, dan berzakat. Jadi di dalam Al-Quran selain memuat cerita nasihat juga memuat beberapa perintah. Yang pertama, perintah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita diberi kesempatan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Ketiga kalinya tak lupa ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, yakni Ustadz Ghazali. Di kesempatan kali ini izinkan saya perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ridha, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Kali ini akan sedikit menjelaskan tentang bentuk-bentuk komunikasi dalam Al-Quran dalam lingkup tafsir Al-Qaul, tafsir ayat Qaul. Pertama, sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tentang Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam yang menjadi pedoman bagi kehidupan mereka. Di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali yang berkaitan dengan komunikasi
baik komunikasi dengan Allah maupun komunikasi antara manusia. Jadi di dalam Al-Quran itu terdapat banyak sekali bentuk-bentuk komunikasi, jalinan komunikasi, baik komunikasi tersebut komunikasi antara Tuhan terhadap manusia atau manusia terhadap manusianya. Di antara komunikasi yang terdapat di dalam Quran, yang pertama adalah Al-Quran mengajarkan pentingnya berkomunikasi dengan Allah. Salah satu bentuk komunikasi dengan Allah adalah melalui ibadah, sholat, zikir, dan doa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Dia senantiasa mendengarkan doa-doa hambanya yang beriman. Jadi pada poin pertama, yakni tentang komunikasi, Allah di dalam Al-Quran Allah mengajarkan tentang komunikasi. Ketika kita membaca Al-Quran, seakan-akan kita berdialog kepada Tuhannya. Yang kedua, Al-Quran juga menekankan pentingnya berkomunikasi sesama manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia diciptakan dalam berbagai suku dan bangsa agar mereka saling mengenal dan berinteraksi. Jadi tak hanya Tuhan yang melakukan komunikasi, antara lain juga Tuhan terhadap manusia, dan juga komunikasi di dalam Al-Quran tersebut ada komunikasi antara manusia dengan manusia. Ada sebagian ayat menyebutkan bahwa kita diciptakan untuk saling mengenal, berta'aruf begitu. Ketiga, Al-Quran juga mengajarkan pentingnya mendengarkan dan memahami orang lain. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa pendengaran dan penglihatan adalah nikmat yang diberikan olehnya kepada manusia agar mereka dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Di dalam Al-Quran juga diajarkan bahwa kita itu tidak hanya harus selalu menyampaikan apa yang kita ketahui, melainkan juga kita harus memiliki sikap mendengarkan, yakni ketika ada yang menyampaikan apapun yang disampaikan, baik itu buruk atau tidak, baik atau buruk, kita harus pandai-pandai untuk menyaringnya. Yang selanjutnya, dalam kesimpulannya, Al-Quran memegang peran penting dan mengajarkan nilai-nilai komunikasi yang baik dan benar, baik itu konteks hubungan antara manusia dengan Tuhan maupun antara manusia dan sesama manusianya. Jadi kesimpulannya, Al-Quran memiliki peranan penting antara komunikasi manusia dengan Tuhannya atau manusia dengan sesama manusianya. Dalam Al-Quran terdapat beberapa bentuk komunikasi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbicara dengan manusia. Poin selanjutnya yakni adalah pembahasan tentang beberapa bentuk komunikasi yang digunakan oleh Allah dalam berbicara dengan manusia. Berikut diantaranya. Yang pertama adalah wahyu. Wahyu adalah bentuk komunikasi yang paling umum dalam Al-Quran. Allah memberikan wahyu kepada para nabi dan para rasulnya seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Wahyu dapat diterima melalui mimpi atau penglihatan dan melalui suara didengar secara langsung. Jadi bentuk komunikasi yang dilakukan Allah terhadap makhluknya lebih kepada makhluk yang istimewa intinya, yakni dengan cara mewahyukan Al-Quran, ya, yang seperti diwahyukannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan wahyu-wahyu yang lain seperti kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Musa. Baik itu penyampaiannya melalui mimpi atau melalui penglihatan secara langsung atau tidak secara langsung. Yang kedua, doa. Al-Quran juga berisi doa yang diucapkan para nabi dan rasul, seperti doa Nabi Ibrahim ketika memohon kepada Allah agar menjadikan Makkah sebagai tempat yang aman dan memberkahi cucunya. Jadi di Al-Quran juga diimplementasikan beberapa doa seperti doanya Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim meminta agar kota Makkah itu menjadi kota yang aman dan bisa memberi keberkahan kepada keturunannya.
Juga tak lupa pula di dalam Al-Quran juga terdapat banyak sekali nasihat-nasihat. Al-Quran juga mendukung banyak nasihat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Nasihat untuk menjaga diri dari perbuatan dosa, nasihat memperbaiki hubungan antara manusia, dan nasihat untuk berbuat kebajikan. Jadi di dalam Al-Quran juga terdapat banyak sekali nasihat-nasihat, nasihat untuk berbuat baik, nasihat agar kita bisa melakukan silaturahmi hubungan antara manusia dengan secara baik. Dan juga di Al-Quran banyak sekali terdapat cerita-cerita. Al-Quran juga berisi banyak cerita tentang para nabi dan rasul, seperti cerita Nabi Musa, Nabi Yusuf. Bahkan dalam Al-Quran ada yang satu ayat, ada yang satu surat menceritakan tentang zaman Nabi itu. Seperti surat Yusuf. Surat Yusuf itu saking banyaknya cerita sehingga di dalamnya langsung dimuat dalam satu surah, yaitu dengan nama surat Yusuf gitu. Tak luput pula di dalam Al-Quran juga terdapat perintah. Al-Quran juga berisi banyak perintah dari Allah Subhanahu kepada manusia, seperti perintah melaksanakan sholat, puasa, dan berzakat. Jadi di dalam Al-Quran selain memuat cerita nasihat juga memuat beberapa perintah. Yang pertama perintah, setelah dijelaskan terdapat banyak sekali bentuk-bentuk komunikasi dalam Al-Quran, seperti halnya wahyu tadi, bentuk seperti wahyu, larangan, dan lain-lain. Di pembahasan kali ini akan membahas secara spesifik, yakni langsung terjemah atau langsung menuju tafsir ayatnya. Di pembahasan pertama yakni kita membahas tentang qaulan syadida, perkataan yang benar. Qaulan syadida pada kali ini ayat yang dituju adalah Quran surah An-Nisa ayat 9. Ayat ke-9 dalam surah An-Nisa adalah salah satu ayat Al-Quran yang sering dijadikan contoh konteks komunikasi efektif dan jujur. Ayat ini dikenal sebagai qaulan syadida. Secara harfiah berarti ucapan yang lurus atau jujur dan langsung untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Ayat ini menyatakan, dan jika keduanya laki-laki dan perempuan ingin bercerai, maka Allah akan memudahkan perceraian itu antara keduanya. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini digunakan para ulama sebagai contoh bagaimana dalam hubungan suami istri keduanya harus berbicara secara jujur, terbuka tentang perasaan mereka dalam konteks lebih luas. Ayat ini dapat diartikan sebagai prinsip umum dalam komunikasi manusia yang mengharuskan pengguna bahasa yang jujur dan terus terang. Dalam konteks komunikasi, ayat tadi Quran surah An-Nisa itu menjelaskan bahwa kita itu harus berkata jujur, berkata lurus, atau dalam artian kita harus mengatakan apa adanya tentang apa yang kita rasakan. Seperti halnya ketika dalam konteks ini ayat yang tadi Quran surah An-Nisa ayat 9 itu mengacu pada contoh perceraian. Jadi di dalam halnya rumah tangga kita harus melakukannya secara jujur agar tidak menjadi salah satu kesalahan fatal jika kita melakukan hal-hal yang tidak ingin kita lakukan. Pentingnya qaulan syadida di sini diterangkan bahwa dalam konteks komunikasi dapat dilihat dan dari dampaknya pada hubungan manusia. Ketika manusia berbicara jujur dan terbuka, pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh pihak lain dan kesalahpahaman dapat dihindari. Jadi ketika dalam konteks komunikasi, ketika kita berbicara jujur, berbicara apa adanya, pesan yang dikirimkan kepada lawan bicara itu dapat dipahami, mudah dipahami, dan tidak mengundang kesalahpahaman. Jadi tujuannya kita berkata jujur adalah
agar pesan yang kita sampaikan itu sampai dengan baik kepada orang yang kita sampaikan. Namun penggunaan qaulan syadida tidak mudah dilakukan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berbicara secara jujur dan terbuka. Beberapa orang mungkin merasa sulit untuk mengungkapkan perasaan mereka dengan jelas karena takut ditolak atau khawatir menyinggung perasaan orang lain. Jadi, kita untuk berkata jujur itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Untuk melakukan hal-hal itu butuh keteguhan hati, karena ketika kita berbicara dengan jujur terbuka, itu terdapat konsekuensi yang kita tanggung. Konsekuensi diantaranya adalah ketika kita berkata jujur, khawatir orang yang menerima apa yang kita sampaikan merasa tersinggung atau merasa tidak enak, seperti itu. Jadi dari pembahasan qaulan syadida, ayat Quran surah An-Nisa ayat 9 itu penjelasannya. Menuju penjelasan selanjutnya, yakni qaulan baligho. Qaulan baligho adalah artinya komunikasi yang berdampak efektif. Ayat ini mengacu pada tafsir Quran surah An-Nisa ayat 63. Qaulan baligho adalah sebuah konsep dalam ilmu tafsir Al-Quran yang merujuk pada ayat-ayat memiliki makna yang sangat tegas dan jelas. Dalam konteks ini, konsep qaulan baligho sangat efektif karena memungkinkan pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dan mudah dan jelas. Jadi qaulan baligho adalah sebuah konsep komunikasi dalam konteks komunikasi yang efektif untuk memungkinkan pesan itu sampai secara baik dan benar kepada penerimanya. Qaulan baligho juga mempermudah penyampaian apa yang kita sampaikan kepada lawan bicara. Dalam ayatnya berbunyi begini: dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka segera menyiarkan. Padahal jika mereka menyerahkan kepada Rasul dan kepada ulil amri mereka, di antara mereka tentulah orang-orang yang dapat mengetahuinya. Tentulah kamu mengetahui syaitan kecuali sedikit saja di antara kamu. Ayat ini menyampaikan pesan yang sangat tegas dan jelas mengenai pentingnya memeriksa kebenaran suatu informasi sebelum menyebarluaskan. Jadi pada ayat ini menegasiasi bahwa kita harus menelusuri terlebih dahulu pesan yang disampaikan oleh pembicara, sehingga ketika pesannya itu baik atau malah jadi nantinya pesan itu buruk, dalam artian pesan itu berupa pesan yang hoaks. Jadi kita sebagai orang yang menerima informasi, kita harus mengintrospeksi dulu atau kita mencari titik benarnya bahwa itu adalah berita atau sebuah informasi yang valid, bukan informasi yang hoaks. Dalam konteks komunikasi, ayat qaulan baligho yang pada ayat tadi, ayat 63, ini adalah pesan yang sangat efektif karena pesan yang ingin disampaikan kepada terima dan mudah diterima jelas oleh penerima pesan. Jadi mengenai konsep komunikasi tadi, qaulan baligho ini mengacu pada apa yang kita sampaikan itu benar-benar sampai kepada orang yang menerima pesan tersebut. Selanjutnya, qaulan ma'rufah, kata-kata yang baik. Qaulan ma'rufah adalah kata-kata yang baik, menjadi salah satu konsep penting dalam Islam, khususnya dalam konteks komunikasi antara sesama manusia. Hal ini tercermin dalam Quran surah An-Nisa 5 dan 8, di mana Allah menegaskan pentingnya kata-kata yang baik dan memberikan pedoman tentang bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang lain.
pada ayat An-Nisa 8 dan 5 dan 8 itu menunjukkan bahwa pentingnya kita berkata-kata menggunakan kata-kata yang baik. Yang pertama dalam Quran surah An-Nisa ayat 5 dan bunyinya begini. Dan apabila kamu berbicara, hendaklah kamu berkata-kata yang baik atau diam. Ayat ini menegaskan bahwa dalam berbicara kita harus memilih kata-kata yang baik dan bermanfaat. Ayat Quran surah An-Nisa ayat 8 juga memberikan pedoman tentang tafsir qaulan ma'rufah. Dalam konteks komunikasi, qaulan ma'rufah menunjukkan bahwa kita harus memperlakukan orang lain dengan baik, terlepas dari perbedaan pendapat atau pandangan. Kita harus bersikap sopan, menghormati pendapat orang lain. Jadi ketika kita melakukan atau memberikan sebuah informasi, itu tentu halnya akan biasanya itu menunjukkan antara perbedaan pendapat, sehingga dalam qaulan ma'rufah ini menunjukkan kita bahwa harus bisa bersikap sopan terhadap lawan bicara ketika lawan bicara kita memiliki suatu perbedaan sudut pandang atau perbedaan pendapat. Selanjutnya yakni qaulan karimah, ucapan yang mulia. Dalam Quran surat Al-Isra, qaulan karimah adalah sebuah frasa yang berasal dari bahasa Arab dan ditemukan dalam ayat ke-23 dari surat Al-Isra dalam Al-Quran yang bunyinya begini suratnya. Bunyi terjemahannya ya. Dan katakanlah kepada manusia dengan ucapan yang mulia. Ucapan mulia maksudnya qaulan karimah. Frasa ini mengandung arti yang sangat penting dalam konteks komunikasi. Dalam konteks memperlihatkan rasa hormat terhadap lawan bicara, ucapan mulia ini menunjukkan keinginan untuk membangun hubungan yang baik dan saling menghormati dengan orang lain. Jadi konsep qaulan karimah, ucapan yang mulia adalah ketika kita itu harus mengucapkan hal-hal apa yang keluar dari kata-kata kita adalah sebuah kata-kata yang mulia, sehingga pada intinya ketika kita melakukannya maka hal-hal tersebut akan terasa sopan terhadap lawan bicara kita. Ketika kita melakukan hal tersebut dalam artian orang yang mendengarkan atau orang yang mendapat informasi dari kita itu merasa terkesan ketika kita menggunakan kata-kata yang mulia. Konsep qaulan karimah juga menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif. Dalam Islam sebagai agama yang menempatkan komunikasi yang baik dan sopan nilai penting. Islam menekankan perlunya berbicara dengan baik dan sopan antara manusia, antara umat muslim dan umat muslim dengan yang lain. Jadi kita menggunakan kata-kata yang mulia atau mengucapkan hal-hal yang mulia dari apa yang kita sampaikan itu tidak hanya kepada kita sesama muslim saja, melainkan kita harus mampu mengucapkan secara mulia atau berkomunikasi menggunakan kata-kata yang mulia dalam konteks di perbedaan. Dalam maksudnya tersebut, meskipun orang yang lawan bicara kita non muslim, kita harus bisa menempatkan bagaimana apa yang kita sampaikan itu menggunakan frasa-frasa mulia, sehingga ketika si pendengar atau meskipun dia orang non muslim, maka ketika mendapatkan informasi dari kita seakan-akan mereka mendapatkan informasi yang baik dan benar. Di penjelasan selanjutnya yakni penjelasan qaulan layyina, kata-kata yang lembut. Kata-kata yang lembut ini terdapat dalam Quran surat Toha ayat 44. Qaulan layyina adalah sebuah ayat terdapat pada surat Toha ayat 44. Ayat ini menunjukkan bahwa cara berbicara dengan lembut dan santun adalah cara yang paling efektif dalam berkomunikasi.
Dalam konteks komunikasi, tafsir ini sangat penting karena berbicara dengan cara yang lembut dan sopan dapat membantu menciptakan hubungan yang baik antara orang dan orang. Maksudnya berkata-kata lembut adalah kita itu tidak berkata kasar. Sebaliknya, lembut adalah kasar. Di ayat ini menegaskan bahwa kita itu harus bisa berbicara dengan lemah lembut. Karena ketika seperti coba kita bayangkan. Ketika kita menyampaikan sebuah informasi, namun cara penyampaiannya kurang baik, dalam artian kita tidak menggunakan hal-hal yang lemah lembut, maka meskipun informasinya itu baik dan benar, seakan-akan itu tidak masuk secara langsung. Maksudnya adalah orang yang menerima informasi tersebut sulit untuk menerimanya, dikarenakan cara kita menyampaikan sebuah informasi itu adalah kurang baik. Ketika kita menyampaikan informasi yang baik dengan kata-kata yang kasar, maka seakan-akan komunikasi kita itu kurang efektif. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa berbicara dengan cara yang lembut tidak berarti kita harus mengorbankan kejujuran dan kebenaran. Kita harus tetap jujur dan tegas menyampaikan pesan sambil tetap menggunakan kata-kata yang sopan. Jadi, meskipun kita menggunakan kata-kata yang lembut, kita tidak boleh menafikan bahwa hal-hal yang kita sampaikan adalah perkataan yang benar. Maksudnya adalah ketika kita menyampaikan hal-hal yang benar, itu kita harus menggunakan bahasa yang lemah lembut, sehingga dengan adanya hal-hal tersebut memudahkan informasi yang disampaikan sampai secara langsung kepada penerima informasi tersebut. Selanjutnya adalah Qaulan Maisuro. Qaulan Maisuro adalah frasa yang ditemukan dalam Al-Quran ayat ke-28 surat Al-Isra. Dalam konteks komunikasi, Qaulan Maisuro digunakan sebagai panduan untuk mengkomunikasikan ide atau tindakan yang diharapkan tanpa menimbulkan rasa tidak nyaman pada pihak lain. Bahasa yang halus dan tidak menyinggung. Jadi Qaulan Maisuro adalah sebuah pedoman untuk berkomunikasi, dalam artian kita melakukan sebuah komunikasi, menyampaikan ide atau gagasan, sehingga ketika kita bisa menyampaikan hal-hal tersebut, orang yang menerima informasi dari kita itu tidak merasa tersinggung. Ini adalah salah satu pedoman kita ketika kita ingin menyampaikan baik itu informasi secara personal atau profesional, dalam konteks bisnis atau profesional. Baik itu juga dalam konteks politik atau konteks sosial, bisa jadi juga begitu. Kita harus bisa menyampaikan hal-hal itu kalau dalam arti kita berkampanye kepada rakyat, bagaimana caranya kita harus bisa menemukan informasi yang kita sampaikan kepada hati rakyat, sehingga ketika informasi itu sampai tidak menimbulkan rasa tidak enak kepada hati yang menerimanya. Selanjutnya adalah al-su'min al-qaul dalam surat An-Nisa ayat 148. Pada ayat An-Nisa 148 Allah berfirman, bunyinya begini artinya: Allah tidak menyukai suara-suara yang merendahkan yang diucapkan di hadapannya kecuali orang-orang yang zalim, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat ini memberikan pesan pentingnya komunikasi yang baik dan efektif dalam agama Islam.
Jadi pada ayat tadi yang artinya tadi itu menegaskan bahwa eh, kita tidak Allah itu tidak menyukai suara-suara yang merendahkan yang diucapkan di hadapannya. Jadi kita itu tidak boleh merendahkan. Dalam artian ketika kita menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan sebuah ide atau gagasan itu eh, ide dan gagasan tersebut itu tidak boleh merendahkan terhadap orang yang kita sampaikan tadi. Dalam artian informasi tadi eh, bagaimana caranya sampai kepada orang yang menerima informasi atau komunikan itu tidak merasa direndahkan. Dalam surah Al-Furqan Allah juga menegaskan pentingnya berbicara dengan lembut dan sopan. Allah berfirman, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, ia mereka yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang lembut. Di ayat tadi menegaskan bahwa kita itu harus berbicara dengan lembut dan sopan, baik itu kepada orang yang kita kenal ataupun yang tidak kenal. Dalam kesimpulannya, setelah kita jelaskan mengenai tafsir al-qaul tadi, dapat kita simpulkan adalah tafsir al-qaul memiliki peran sangat penting dan memahami ajaran Al-Quran. Para ulama ahli tafsir melalui tafsir al-qaul memberikan penjelasan implementasi yang lebih mendalam mengenai ayat Al-Quran sehingga memudahkan manusia untuk memahami makna hikmah dan yang terkandung. Setelah kita bahas mengenai tafsir al-qaul tadi, mungkin ada sekali banyak pembahasan-pembahasan di dalam Al-Quran, baik itu mengenai tafsir ayat tadi, sehingga hal-hal yang kita sampaikan itu harus bermanfaat terkhusus kepada saya sendiri ataupun kepada siapapun yang mendengarkan video pada kali ini. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Sebagai manusia insan yang tidak luput dari salah dan dosa, saya meminta maaf jika ada kekurangan atau ada kesalahan dalam segi penyampaian atau dalam segi bahasa, ketidakenakan dalam hal konteks komunikasi saya terhadap yang menyaksikan ini. Kurang lebihnya saya meminta mohon maaf. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.